Seandainya ada praeksistensi Yesus, seandainya. Shalom, jumpa lagi dengan saya Samuel 1977 channel. Oke, kali ini saya rindu waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat saya. Saya ingin berbagi dengan saudara-saudara seiman supaya kita terhindar dari berbagai angin pengajaran seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa telah banyak beredar video-video dari pendeta Dr. Erastus Sabdono. Beliau menyelenggarakan seminar, ya. Dalam seminari beliau menjelaskan tentang siapa Yesus itu, ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa Alkitab adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Kebenaran sejati, ya. Nah, apapun kata pendeta Erastus Sabdono, kita jangan telan mentah-mentah. Oke? Sebagai anak Tuhan yang dikaruniai roh hikmat, dikaruniai Aba Roh Kudus pengetahuan, tentunya kita bisa memilah, kita bisa menyaring pelajaran ini sehat apa tidak, gitu ya. Nah, makanya dalam video ini saya ingin mengomentari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Erastus Sabdono. Dan kemungkinan saya akan buat beberapa video, ya. Artinya ada beberapa bagian dari video saya yang berkaitan dengan seminar Logos seri ke-19 dan 20. Nah, saya ingin memberikan masukan buat saudara supaya saudara bisa melihat kira-kira yang mana yang betul. Yang mana pengajaran sehat, yang mana pengajaran yang sudah melenceng dari kebenaran. Oke? Nah, yuk sama-sama kita lihat cuplikan dari seminar Pak Erastus Sabdono. Selamat menyaksikan. Kalimat Allah sangat meninggikan dia, jelas-jelas menunjukkan bahwa sebelumnya Yesus tidak pernah pada posisi ini. Tuhan Yesus tidak pernah mengalami tindakan dari Allah Bapa dalam meninggikan dirinya. Oke, itu kata Pak Erastus Sabdono, ya. Tapi kita mau lihat apa kata Alkitab. Kalau Pak Erastus Sabdono berpendapat bahwa sebelumnya Yesus tidak pernah ngalamin ditinggikan oleh Bapanya, ya, dimuliakan oleh Bapanya, saya mau bilang bahwa itu benar. Tapi dalam tanda kutip, sewaktu Yesus di posisinya sebagai manusia, itu benar. Dia nggak pernah ngalamin dari 0 tahun ketika Yesus lahir, lalu kemudian sampai Yesus itu berusia 33,5 tahun sebelum
Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di bumi. Dia tidak pernah ngalamin dimuliakan Bapa dengan gelar maha tinggi, ya, seperti yang dimaksud Pak Eras, yang dikutip Pak Eras dari Filipi 2 ayat 9 tadi, di mana Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus. Memang tidak pernah dialami oleh Tuhan Yesus semasa dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saya dan Pak Erastus Sabdono dan saudara-saudara yang menonton ini. Sebelumnya tidak pernah. Namun dengar baik, kita punya standar kebenaran, ya, di mana kita tahu bahwa di masa praeksistensinya Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saudara dan saya, Yesus itu sudah ngalamin ini jauh sebelumnya. Jangankan sebelum Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah di posisi ini. Gak percaya? Yuk sama-sama kita buka. Yohanes 17 ayatnya yang kelima. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dalam isi doanya, Tuhan Yesus bilang begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Coba lagi saya baca. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum apa? Sebelum dunia ini ada diciptakan. Wow. Jadi terbukti saudara ya. Terbukti bahwa apa yang dikatakan Pak Eras ini kontras dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus itu sebelum dia berinkarnasi mengambil rupa jadi manusia. Yesus itu sebelum dia menjelma menjadi manusia. Memang dia itu punya kesetaraan dengan Bapa, dengan Allah Bapa, ya. Jadi maksud saya, dengan ini kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke? Silakan lanjut tonton lagi. Jadi saudara, seandainya ada praeksistensi Yesus, seandainya Yesus pernah ada, bisa menjadi salah satu dari Beni Elohim atau anak-anak Allah, bisa salah satu dari Malak Yahweh, seandainya ada praeksistensi Yesus, ia belum pernah ditinggikan seperti yang dimaksud dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Coba. Seandainya ada praeksistensi Yesus, seandainya. Lucu saudara, ya. Artinya Pak Eras ini dia tidak percaya, dia tidak menangkap bahwa sungguh ada praeksistensi Tuhan Yesus. Ya. Sungguh Yesus itu adalah Allah yang akhirnya menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa sama dengan manusia.
Dia nggak percaya bahwa Yesus ini sebenarnya Allah, ya. Yesus itu sebenarnya Allah yang mengosongkan diri. Dia nggak percaya. Jadi apa yang dikatakan Filipi 2 ayat 6 ini sama sekali Pak Eras nggak mengimani itu. Dia nggak percaya sama sekali. Coba bayangin, saudara. Filipi 2 ayat 6 bilang begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apalagi yang kau dustakan, Pak Eras. Ini loh, Alkitab ini kebenaran yang gak bisa salah, gak mungkin salah. Firman Tuhan itu kebenaran. Anda gak bisa ngelak. Ini loh Rasul Paulus bilang lewat kitab Filipi. Yesus itu, dia punya rupa Allah. Dia punya kesetaraan dengan Allah. Dengan Allah yang mana? Dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dia itu setara. Setara dalam hal apa? Nih, saya mau kasih tahu. Yesus itu sebelum mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saya dan Pak Eras, Yesus itu punya kesetaraan dengan Bapa dan Roh dalam hal kuasa, segala kuasa yang dimiliki Bapa dan Roh Kudus. Yesus punya. Yohanes 16 ayatnya yang ke-15. Ya. 16 ayatnya yang ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Yesus mengklaim bahwa segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Oke? Nah, ini jelas ya. Jelas bahwa ada eksistensinya Yesus, seperti yang saya bilang tadi, ya. Yang saya pandu saudara tadi baca dalam Yohanes 17 ayat 5. Nah, itu bukti praeksistensinya Tuhan Yesus, kealahannya Tuhan Yesus sebelum dia mengambil posisi jadi manusia. Clear? Nah, lagi untuk meyakinkan saudara, kalau benar tidak ada praeksistensinya Tuhan Yesus, lalu dengan siapa Bapa itu ngobrol? Dengan siapa Bapa itu pleno? Bapa itu musyawarah dalam kitab Yeremia 23 ayat 18 kalau saya tidak salah ya. Yeremia 23. Yeremia itu sesudah Yesaya ya. Nah, Yeremia 23 ayatnya yang ke-18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan? Oke? Nah, ini jadi pertanyaan buat Pak Eras. Oke, lanjut. Ayat 22 kita loncat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, kata Allah. Jadi pertanyaan, kalau Allah bermusyawarah, lalu di ayatnya yang ke-22, kalau ada musyawarah dalam persekutuan Allah, dalam dewan Allah, nah saya mau tanya, siapa anggotanya Yahweh yang dimaksud Pak Eras Bapa, Allah Bapa? Siapa anggota dewannya Allah Bapa ini? Saya mau tanya. Oke. Nah, saat mana Allah itu bermusyawarah? Mungkin nggak kebanyakan orang tahu. Saya juga pikir mungkin Pak Eras nggak tahu tentang hal ini. Saya mau tanya, kapan Allah itu bermusyawarah? Pernahkah Allah itu bermusyawarah? Pernah. Kebenarannya ada di mana? Nah, saya mau bilang saudara, nah ini kebenaran saudara, nggak usah banyak cengkone ya.
Gak usah banyak ngomong ini itu tapi kosong melompong, malah melenceng dari kebenaran. Kita harus mengawal kekristenan ya kalau begini caranya. Pak Eras gimana sih? Oke. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika Allah itu bermusyawarah ini. Saat mana dia bermusyawarah? Saat dia hendak menjadikan Adam. Bapa berfirman, Bapa mengajak, Roh Kudus mengajak firman-Nya, ini Yesus, termasuk di dalamnya. Dia bermusyawarah untuk planning. Dia mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Karena di sini ada muncul kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Clear? Jadi benar ada praeksistensinya Tuhan Yesus dalam hal ini. Saya mau bilang sama saudara, dan saya mau ingetin Pak Erastus Sabdono. Kembali ke kebenaran sejati, Pak. Ada praeksistensinya Tuhan Yesus sebelum dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saya dan Pak Eras. Ada buktinya di sini yang saya sudah tunjukkan tadi. Filipi 2 ayat 6, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kemudian kita loncat ayat 10 sampai 12, kemudian ayat 14. Lalu kemudian Yohanes 17 ayatnya yang kelima, dan Yeremia pasal 23 ayat 18 dan ayatnya yang ke-22. Nah, lalu kita runut lagi ke belakang di masa penciptaan. Kejadian 1 ayat 26. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan yang namanya praeksistensinya Yesus Kristus. Allah kami, Allahku, Allahmu juga, Pak Eras. Ya, nah, ini kebenaran, Pak. Harus dipegang teguh. Jadi kalau Bapak nonton ini, belajarlah untuk percaya dengan kealahannya Yesus yang Bapak sembah itu. Oke, demikian dulu yang saya bisa sampaikan buat memberkati saudara dan saya. Nah, kita akan sambung lagi di video saya berikutnya yang akan menanggapi seluruh video yang berisi tentang seputaran seminar Logos dari Pak Eras, sesi yang ke-19 sampai 20. Kita akan kupas tuntas ya, supaya banyak orang keluar daripada angin pengajaran yang melenceng daripada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.